Kami, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik bersama saya Eka Selestari dari UPTD SPF SDN Kembang Sari 2. Saya Natalia Windukusuma dari UPTD SPF SDN Kajar 2. Saya Taufik dari UPTD SPF SDN Kembang Sari 4. Dan saya sendiri, Dendi Rismanto dari UPTD SPF SDN Kembang Sari 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Bagaimana kabarnya, Bu Eka? Alhamdulillah sehat, Pak Dendi. Pak Dendi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah. kalau begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, Ibu sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Dan bagaimana coach merespon dari pesertanya masing-masing. Dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu adalah present, Pak. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada coach. Bagus, Ibu ya. Lalu yang kedua pertanyaannya ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik selama observasi yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif, Bapak. Nah, di sini pertanyaan terakhir, Bu ya. Oke. Nah, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini, Bu? Jadi indikator yang ingin saya inginkan yaitu coach bisa menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, Ibu, saya sudah mengamati dan sudah mencermati dari pertanyaan sudah dijawab sebagus mungkin ya, Bu ya. Dan semoga kita ke depannya akan menjadi pengajar yang lebih baik lagi, Bu. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih atas satu yang dari. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bagaimana kabarnya Ibu Natalia? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Eka baik-baik saja. Bu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ibu, dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu permasalahan yang telah Ibu hadapi. Iya, Bu Eka, saya mempunyai permasalahan. Saya mempunyai unek-unek di kelas saya, Bu, yaitu di kelas 2. Nggih. Baik Ibu, ketika Ibu mau menyampaikan permasalahan Ibu ini, kira-kira apa tujuannya dari percakapan kita ini nanti ke depannya? Saya menginginkan permasalahan ini tujuannya itu memiliki anak didik yang disiplin, anak didik yang belajarnya penuh dengan semangat, anak didik yang penuh dengan motivator, anak didik yang berinovasi dan kreatif. Baik Ibu, kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi saat ini? Saya mempunyai masalah di kelas 2, ada salah satu murid saya yang bernama Aldo. Itu kalau di pembelajaran matematika, dia itu selalu tidak fokus, suka bermain sendiri, suka ada di pojokan, kadang bawa mainan dari rumah. Setelah saya lihat setiap harinya di setiap pembelajaran matematika, Aldo itu seperti itu. 2 kali sudah saya melihat Aldo ini seperti ini di pembelajaran matematika. Baik Ibu, dari permasalahan Aldo ini Ibu apa sudah menelusuri apa penyebab dari kenapa Aldo seperti itu? Setelah saya panggil Aldo, saya mencoba untuk berdiskusi dengan murid saya, kenapa Aldo seperti ini, mengapa Aldo melakukan seperti ini.
Kenapa dengan pembelajaran matematika? Setelah Aldo menjawab, persisnya seperti ini. Saya Bu, kalau di pembelajaran matematika terus terang saya tidak menyukai. Loh kenapa tidak menyukai? Karena menurut saya pembelajaran matematika itu sulit, berhitungnya itu sulit, katanya seperti itu Bu. Gitu ya. Kondisi ke depan yang Ibu Natalia inginkan itu seperti apa? Saya menginginkan kondisi anak-anak itu menyukai sama rata semua mata pembelajaran, baik itu di matematika, bahasa Indonesia, BP, seni, semuanya menyukai. Jadi tidak ada tebang pilih. Saya tidak suka matematika, saya suka sama pembelajaran ini. Saya menginginkan anak-anak itu suka semuanya dengan pembelajaran yang saya berikan kepada murid saya. Baik Ibu Natalia, apakah dari permasalahan Ibu Natalia ini, Bu Natalia pernah menggunakan metode-metode yang membuat si siswa tersebut katakanlah lebih semangat dalam pembelajaran matematikanya yang disampaikan Ibu? Saya sudah merubah metode pembelajaran saya yang saya berikan kepada murid. Yang awalnya saya menggunakan metode pembelajaran berceramah. Jadi sekarang saya rubah menjadi metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki pembelajaran yang cocok untuk anak kelas 2 dan mempunyai media pembelajaran yang cocok untuk media pembelajaran yang terdiri dari auditori, visual, dan juga kinestetik. Jadi yang kemarin saya hanya menggunakan ceramah, saya sekarang menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan ini, kalau misalkan di rating itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 berapa Bu ratingnya? Kalau di rating dari 1 sampai 10, saya merating yang pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki rating angka 9 Ibu. Luar biasa sekali. Baik Ibu, untuk langkah selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkahnya seperti apa kira-kira? Rencana yang akan saya lakukan maupun langkah-langkahnya adalah saya akan melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Yang pertama. Dan yang kedua, saya akan memberikan media pembelajaran bukan hanya pada media nyata, tetapi juga memberikan media melalui auditori, melalui visual, gambar-gambar, terus memiliki tayangan video berhitung di proyektor. Saya akan menggunakan itu. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, dengan caranya bagaimana murid saya itu mampu bersosialisasi, mampu berkelompok dengan teman-teman lainnya. Jadi tidak ada murid saya itu yang sendirian di pojokan bermain sendiri. Insya Allah atau baiknya memang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok untuk murid saya. Baik, luar biasa sekali Ibu Natalia. Ibu Natalia, kira-kira ketika dalam melakukan rencana tersebut, Ibu ini membutuhkan bantuan siapa kira-kira? Siapa yang bisa membantu dari rencana Ibu ini? Rencana saya ini saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah saya, teman sejawat, dan wajib wali murid kelas 2. Jadi bukan hanya orang tua Aldo saja yang saya libatkan, tetapi semua wali murid kelas 2. Supaya apa? Selain Aldo pun saya akan akan merekrut anak-anak itu menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih inovatif, lebih kreatif di semua mata pembelajaran. Baik Ibu. Kira-kira Ibu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Kalau kita sudah sepakat kalau kita sudah mengadakan pertemuan atau kesepakatan dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, insya Allah tidak akan lama. Jadi 1-2 hari ke depan saya akan laksanakan. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut selama 2-3 hari ke depan, Ibu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Saya sebagai guru, sebagai pendidik, yang khususnya saya sekarang ada di kelas 2,
saya akan konsisten menjalankan semua pembelajaran saya, semua inovatif saya, semua pembaharuan tentang di media pembelajaran maupun menggunakan media pembelajaran, saya akan konsisten ke depannya. Itu yang akan saya pakai, Ibu. Baik, Ibu. Selain kepala sekolah, teman sejawat dan juga wali murid, mungkin ada dari pihak lain dukungan Ibu yang Ibu butuhkan? Ada, Ibu. Pastinya dari diri saya sendiri. Oh, seperti itu. Ya, Oke. pasti dari diri saya sendiri. Saya akan lebih semangat, saya akan lebih rajin, dan saya akan lebih bisa memperhatikan murid saya, mana yang mana yang kurang, mana yang sedang, mana yang baik. Saya akan lebih fokus kepada kepada itu semua. Baik, Ibu, semoga semuanya rencananya Ibu dan langkah-langkahnya Ibu bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Eka. Baik, bagaimana perasaan Ibu Natalia setelah mencurhatkan permasalahan Ibu kepada saya? Saya sudah lega, Ibu. Oh, alhamdulillah. Saya sudah memiliki tempat curhatan saya sudah memiliki tempat tempat aduan saya kepada Bu Eka. Jadi sekarang saya lebih rileks, lebih enak menjalani bagaimana saya ke depannya sebagai pendidik kepada murid saya. Baik, luar biasa sekali Bu Natalia. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Natalia? Yang akan saya sampaikan bahwasanya kita ini sebagai pendidik, sebagai guru, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Apapun perubahan di dalam kurikulum, kita tetap akan menjalankannya dengan baik dan benar. Itu saja, Bu Eka. Baik, luar biasa sekali Bu Natalia. Semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu Natalia ya. Baik Bu Natalia, mungkin itu Bu Natalia yang bisa saya sampaikan untuk Bu Natalia bisa menyelesaikan permasalahan Bu Natalia. Terima kasih, Bu Eka. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Baik, Ibu Eka. Tadi sudah melakukan coaching dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan. Baik Pak Dendi, tadi ketika saya melakukan coaching, di situ saya sudah melakukan alur sesuai dengan alur Tirta, di mana di situ sudah ada tujuan, rencana, dan juga tanggung jawab dan juga rencana aksi, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci, bisa menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Dendi. Bagus ya. Baik, pertanyaan kedua yaitu menurut saya sebagai observer Bu, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai alur kita, menggali peristiwa dengan memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga coach terlihat sudah bisa menemukan solusi dan sudah sesuai prinsip coaching. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Baik Pak Dendi, yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan memahami lagi proses coaching agar menjadi lebih baik lagi Pak Dendi ke depannya. Oh, baik Bu Eka, semoga ke depannya berjalan dengan lancar sesuai harapan bersama dulu ya. Amin. Dan terima kasih atas waktu yang diberi Bu Eka. Sama-sama Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Pak Dendi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya juga baik-baik saja loh Pak Dendi. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Dendi. Yang pertama tentang mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta
bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka. Lalu bagaimana Kuci merespon dari pertanyaan coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Dendi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Baik, saya akan menjawab Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua Pak Dendi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Oh ya, mungkin yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Dendi. Indikator seperti apa yang akan Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Mungkin indikator yang saya akan terapkan yaitu saya sebagai coaching akan menemukan sebuah solusi dan langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Oh, baik sekali Pak Dendi. Semoga tetap semangat, sukses ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dendi. Sedang apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Ini saya sedang santai, Pak. Mungkin ada yang bisa dibahas, Pak? Begini Pak Dendi, kalau saya tidak mengganggu waktunya, sedikit saya ingin bicara dengan Bapak. Oh, tentu saja boleh, Pak Taufik. Kebetulan saya sedang santai, Pak, karena pekerjaan saya juga sudah selesai, kok. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Baik, Pak Taufik. Kita ngobrol santai saja, nggih. Apa yang mau dibicarakan ini, Pak? Terima kasih Pak, dan maaf nggih mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak sama sekali, Pak. Ngomong-ngomong, yang ingin Bapak bicarakan dengan saya, Pak, kelihatannya sangat serius nih, Pak. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami Bapak. Baiklah, Pak Taufik. Semoga dengan pertemuan kali ini jenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan semoga bisa membantu, Pak. Iya Bapak. Begini Pak Dendi, kemarin saya itu ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja yang saya lakukan selama ini. Oh iya, Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Pak? Hingga Pak Taufik mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bapak. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA dan kadang lewat teman untuk disampaikan seperti itu Bapak. Oh iya, Pak. Lalu menurut Pak Taufik, alasan apa yang nampak dari datang terlambat tersebut, Pak? Saya memang mengakui Pak, saya datang terlambat bukan tanpa alasan tapi Bapak. Saya itu baru punya anak bayi, jadi setiap pagi itu saya harus berbagi pekerjaan dengan istri, menyiapkan keperluan anak, dan setelah itu saya juga harus mengantarkan anak saya ke sekolah terlebih dahulu Bapak. Oh begitu masalahnya, Pak. Menurut Pak Taufik, apakah jenengan melanggar kedisiplinan dan seperti apa yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Saya menyadari bahwa saya itu memang melanggar kedisiplinan Pak, karena setiap hari saya itu datang terlambat meskipun saya itu sudah izin. Nah, betul sekali Pak Taufik. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegaskan karena beliau harus memperhatikan warga sekolahnya. Dan apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Dan lalu apa yang menjadi keresahan Bapak? Memang betul ya Bapak, saya itu memang merasa kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya itu tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya itu sedikit kurang menerima.
karena saya itu punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu Pak, berarti karena Pak Taufik sudah kurang disiplin dengan sering datang terlambat tadi, ditegur oleh kepala sekolah, resah karena teguran kepala sekolah, berarti kurang diterima oleh jenengan, sebab alasannya yaitu dibalik keterlambatan tersebut gitu Pak. Seharusnya saya menerima Bapak, dan saya itu sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya itu bingung apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, rencana saya ingin menemui kepala sekolah itu Pak. Rencana selanjutnya. Rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bapak untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Nah, lalu bagaimana Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan tersebut Bapak? Nah itu yang saya bingung di sana Bapak. Bagaimana ya agar saya itu bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan. Nah, menurut Pak Taufik sendiri nggih, kekuatan apa yang dimiliki oleh jenengan untuk mengatasi keduanya tersebut? Saya terbiasa bangun pagi Pak, dan sebenarnya saya itu juga dan sebenarnya saya juga punya pembantu yang biasa menemani anak saya ketika saya tinggal kerja, tetapi datangnya agak siang. Sangat bagus loh Pak, solusi yang dilakukan jenengan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi suatu problem yang dihadapi. Namun saran saya Pak, jangan lupa memberikan apresiasi untuk yang membantu Bapak, entah itu berupa barang, materi, ataupun prestasi lainnya, yang penting keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Iya Pak, betul yang Bapak sampaikan tadi. Saya juga memikirkan tentang hal itu Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi agak khawatir, takutnya salah langkah saya. Syukurlah Pak Taufik kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Taufik rencanakan tadi tersebut, itu komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan pembantu saya masalah dengan anak yang akan saya titipkan lebih pagi, sehingga saya itu bisa berangkat lebih pagi ke sekolah. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak Taufik. Semoga dapat segera terselesaikan Pak, dan bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa diketahui rasa resah lagi Pak. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega ya Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Taufik. Baik Pak, saya permisi dulu, mau ke ruangan guru dulu. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Natalia. Bagaimana kabarnya Bapak Dendi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Yang saya tanyakan kepada Bapak Dendi, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak Dendi sampaikan? Baik Ibu, saya akan menjawab. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, rencana, tanggung jawab, rencana aksi, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, bisa menyelesaikan, dan bisa mencari dari sebuah permasalahan tersebut. Baik Bapak Dendi, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching yang sudah Bapak Dendi lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka, sehingga Kuci terlihat sudah bisa menemukan solusi
dan sudah sesuai prinsip coaching. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan lebih memahami lagi kompetisi dan proses coaching yang lebih baik lagi. Baik sekali Bapak Dendi, terima kasih atas semua jawabannya. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat ke depannya. Jangan lupa tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Taufik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak Taufik, saya baik-baik saja. Kabar Pak Taufik bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Ibu. Begini Ibu, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan nanti. Begini Ibu, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan diskusi rubrik penilaian yang akan Anda lakukan nanti. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang terbuka, dan juga bagaimana coach merespon dari pertanyaan coach. Kemudian jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Ibu. Baik Pak. Baik Ibu, terkait dengan pertanyaan ini, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang presentasi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, terus yang kedua, kompetensi mana aja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan kali ini Bapak yaitu tentang coach menemukan solusi dan langkah-langkah dalam permasalahannya, juga bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Baik Ibu, semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terima kasih. Baik Ibu, selamat melaksanakan coaching pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya Bu Eka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Natalia, kabar saya sehat walafiat. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, Rabbil alamin, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalau Bu Eka baik-baik ya alhamdulillah, kita sama-sama baik-baik saja. Iya Bu Natalia. Tapi gini Bu Natalia, saya itu punya unek-unek loh Bu Natalia, punya permasalahannya saya hadapi. Saya ingin menceritakan ke Ibu Natalia. Mungkin Ibu Natalia punya waktu, Bu Natalia? Pasti saya akan meluangkan waktu untuk Ibu Eka. Nah, baik. Terima kasih. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap Ibu, dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Baik, masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Gini Ibu, saya itu punya murid, salah satu murid yang dia itu kurang bersemangat Ibu di dalam pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan dia itu juga jarang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Ibu.
Jadi itu permasalahan yang membuat saya pusing gitu loh. Jangan pusing-pusing Ibu Eka. Yang namanya permasalahan kan diatasi, bukan dipusingkan, nggih. Baik Ibu. Baik Bu Eka, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab apa? Penyebab apa atau dari masalah apa yang membuat permasalahan ini muncul? Iya Ibu, jadi kenapa anak ini kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya? Karena kemarin saya panggil anaknya dan saya tanya. Jadi dia itu merasa bosan, merasa tidak bersemangat ketika saya mengajar. Jadi di situ saya itu kenapa anak ini kok seperti ini? Yaitu karena dia itu kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa dia tidak semangat dalam pembelajaran Ibu? Maksudnya ini dalam pembelajaran apa ya Ibu ya? Dia itu mayoritas di semua pelajaran Ibu. Oh, di semua Iya. pembelajaran seperti itu? Iya, di semua pembelajaran dia itu kurang bersemangat gitu loh Bu. Nah setelah saya telusuri yaitu Bu, dia itu kurang menanggapi apa yang saya sampaikan, dan di sini juga setelah saya observasi juga kesalahan terjadi pada saya karena saya juga kurang menerapkan metode-metode yang kurang kreatif dan inovatif sehingga murid itu merasa bosan Ibu. Lalu kondisi apa yang Ibu harapkan ke depannya? Jadi kondisi yang saya harapkan itu ke depannya supaya murid tersebut itu menjadi lebih semangat, dan dia juga dalam menerima pembelajaran itu lebih lebih bisa dan juga mengerjakan tugas-tugasnya itu Ibu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ya Ibu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, di sini saya akan menggunakan metode-metode yang membuat murid tersebut menjadi lebih aktif, yaitu dengan berpihak kepada murid, yaitu contohnya seperti berdiferensiasi dengan kebutuhan murid. Lalu di sini juga saya akan melakukan ice breaking, menggunakan bahan ajar yang menarik juga kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa bersemangat, dan juga motivasi dalam belajarnya juga meningkat. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, dulu saya sudah menerapkan metode berdiferensiasi, di mana metode yang berpihak kepada murid, di mana di sini saya membuat bahan ajar yang dimana di sini anak-anak bisa memahami materi tersebut dengan auditoring, visual, dengan kinestik, dan di situ anak-anak bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalkan anak yang suka menulis bisa menghasilkan produk dengan puisi, terus dengan yang visual yang kinestik misalkan dengan bermain peran, lalu yang menggambar visual itu dengan menggambar. Jadi audio dengan menulis, visual dengan menggambar, dan kinestik dengan bermain peran. Luar biasa Ibu Eka. Jika kita rating kira-kira dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya rating kira-kira sekitar 8 sampai 9 Ibu. Baiklah, selanjutnya rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, yang akan saya lakukan secepatnya saya akan membuat metode pembelajaran di dalam modul ajar saya, dengan menerapkan metode berdiferensiasi itu. Lalu di situ juga saya akan menggunakan media ajar yang menarik bagi siswa dan juga melakukan ice breaking untuk membuat siswa itu lebih bersemangat lagi Ibu.
Siapa yang bisa membantu atau menyusun rencana tersebut? Di sini saya akan meminta bantuan terutama kepada kepala sekolah saya, Ibu, teman sejawat, dan juga wali murid, Ibu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini semua? Sebenarnya kita membutuhkan waktu tidak lama, Bu. Cuma untuk hasilnya kita agak membutuhkan waktu agak lama ya, Ibu, karena tidak ada yang instan gitu. Ya. Kapan Ibu akan menerapkan atau melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Ibu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan mengikuti, yang pertama saya akan kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, Ibu. Lalu akan melakukan berbagai praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga saya akan mengikuti seminar-seminar untuk meningkatkan keprofesionalan saya sebagai seorang guru. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah dari sarana prasarana, dari kepala sekolah, guru semua sudah mendukung, Ibu, dari teman sejawat juga. Mungkin sekarang yang lebih saya butuhkan adalah dari pihak intern, dari saya sendiri yang harus lebih konsisten untuk melakukan pembelajaran tersebut. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Eka. Amin. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini? Baik, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu ini, saya Masya Allah sekali, saya merasa lega. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Ibu. Baik, apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Sepertinya tidak ada, Ibu, dan terima kasih sekali, Ibu, atas waktu yang Ibu luangkan untuk mendengarkan cerita dan permasalahan saya, Ibu. Sama-sama, Nge. Saya juga senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Taufik. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang telah Anda lakukan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan, Bu. Yang pertama yaitu apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan itu? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bapak. Di sana Alur Tirta itu isinya adalah ada tujuan, ada rencana, ada tanggung jawab dan rencana aksi. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, bisa menyelesaikan dan bisa mencari solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan juga sesuai dengan alur Tirta. Sudah menggali peristiwa dengan memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka, sehingga coach terlihat sudah bisa menemukan solusi dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi kompetensi dengan proses coaching yang lebih baik lagi. Itu Bapak yang bisa saya beri jawaban kepada Bapak Taufik. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Tadi dalam pengamatannya yang saya amati terkait dengan coaching itu sudah bagus. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik. Sama-sama Ibu.
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Alhamdulillah Pak Taufik. Baik Pak Taufik, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Taufik mengenai mendiskusikan rubrik penilaian, yang dimana di sini di dalam rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coaching. Selain itu juga di sini sebagai coach, bagaimana coach itu merespon dari pertanyaan coach. Dan juga jangan lupa di dalam coaching ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan pertama yaitu Pak Taufik, untuk kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya kembangkan pada coaching kali ini itu tentang present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot itu. Baik Bapak. Di dalam kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pak Taufik, indikator seperti apa sih yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Sebagai indikatornya yaitu gimana nanti coach menemukan solusi dan langkah-langkahnya dalam permasalahannya dan juga bisa mengatasi permasalahan itu. Baik Bapak Taufik, semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik, Bapak sedang apa? Waalaikumsalam Pak Dendi. Ini saya sedang santai. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Dendi? Baik Pak Taufik, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar, bolehkah Pak? Soalnya ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan saya saat ini sedang tidak ada pekerjaan Bapak, dan pekerjaan saya ini sudah selesai semua. Oh iya Pak, terima kasih Pak kalau begitu. Baik Pak Dendi, kira-kira kita ngobrol apa ya hari ini? Terima kasih Pak, dan maaf mengganggu oke Pak, sekali lagi maaf mengganggu. Oh, nggak apa-apa. Monggo, ngomong-ngomong apa yang bisa kita bicarakan? Kelihatannya sangat serius sekali Pak Dendi. Iya Pak, akhir-akhir ini saya Pak sedang dilanda keresahan Bapak, dan saya ingin mendapat solusi dari Bapak. Baik Bapak, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan, dan semoga saya juga bisa membantunya. Nah, Pak Dendi, coba ceritakan apa yang membuat Pak Dendi itu resah saat ini. Begini Pak ya, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah Pak, terkait ketidakdisiplinan saya di dalam bekerja Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Pak Dendi? Hingga Pak Dendi mendapat teguran. Coba Pak Dendi jelaskan secara detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil Pak oleh kepala sekolah ya ke ruangan beliau Pak. Lalu kepala sekolah menegur saya Pak atas keterlambatan saya di akhir-akhir ini Pak. Padahal ya Pak ya, setiap kali saya datang itu Pak tidak pernah terlambat, cuma kali ini Pak. Selama meminta izin sudah Pak ke kepala sekolah Pak lewat WA begitu Pak. Lantas menurut Pak Dendi alasan apa yang membuat Pak Dendi datang terlambat? Begini Pak ya Pak, saya datang terlambat itu Pak bukan tanpa alasan Pak. Saya kan baru punya anak bayi Pak, baru umur 4 bulan Pak. Jadi setiap pagi saya harus berbagi pekerjaan Pak dengan istri Pak, menyiapkan keperluan anak, dan saya juga setelah itu harus mengantarkan anak Pak, anak yang tertua Pak, yang nomor 1 itu ke sekolahnya Pak. Itu. Begitu masalahnya. Menurut Pak Dendi, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Pak? Saya memang menyadari Pak kalau saya itu melanggar kedisiplinan Pak, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin Pak, menyadari saya. Nah, betul sekali itu Pak Dendi.
kalau datang terlambat sekali atau 2 kali mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Akan tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya, sehingga apabila ada yang salah memang harus ditegur Pak Dendi. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan itu untuk murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Dendi? Begini Pak Taufik, betul saya memang merasa kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya dalam diri saya itu Pak, tidak enak Pak dengan kepala sekolah Pak. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima Pak. Jadi punya alasan saya seperti itu Pak, alasan saya itu. Begitu. Berarti Pak Dendi kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Pak Dendi ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Dendi resah karena teguran kepala sekolah. Karena keteguran kepala sekolah kurang jenengan terima, sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Dendi bagaimana dengan sikap Pak Dendi tersebut, Pak? Ya, seharusnya saya menerima Pak dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Pak. Akan tetapi Pak, kemarin sedikit terbawa emosi saya Pak Taufik, karena saya bingung apa yang langkah selanjutnya yang saya lakukan itu. Menurut Pak Dendi, apa yang Pak Dendi akan dilakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Pak Dendi itu? Rencana saya ya Pak menemui kepala sekolah langsung ke rumahnya Pak untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan di antara kita dan kepala sekolah, begitu Pak. Terus bagaimana Pak Dendi memperbaiki masalah kedisiplinannya Pak Dendi itu? Nah itu Pak Taufik yang saya bingung ya Pak. Bagaimana ya Pak agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan, begitu Pak. Terus menurut Pak Dendi kekuatan apa yang Pak Dendi miliki untuk mengatasi keduanya? Menurut saya itu kekuatan yang saya miliki ya Pak, saya sudah terbiasa bangun pagi loh Pak. Dan sebenarnya saya juga ada pembantu yang biasa menemani anak Pak. Waktu saya ketika tinggal kerja tetapi datangnya itu agak siang Pak, pembantu itu. Wah, sangat bagus itu Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Dendi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Dendi hadapi. Namun saran saya Pak Dendi, jangan lupa memberikan apresiasi untuk membantu Bapak, entah itu pembantu untuk memberikan apresiasi terhadap pembantu Bapak, entah itu berupa barang atau materi atau semampunya Pak Dendi. Yang penting nanti dari hati dan tidak menyinggung Pak. Oh iya Pak, betul yang dikatakan Pak Taufik. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Sekarang saya merasa lega Pak. Sekarang saya merasa lega. Jujur Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takut salah langkah, begitu Pak. Syukurlah Pak Dendi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Dendi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Dendi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah Pak, saya akan mengutarakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati Pak. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara Pak dengan yang membantu saya masalah anak saya yang akan saya titipkan lebih pagi sehingga saya bisa berangkat lebih pagi lagi ke sekolah Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah Pak. Amin. Terima kasih Pak Taufik untuk waktunya mendengarkan keluh kesah dari saya. Sekarang saya merasa sedikit lega sudah Pak ya Pak.
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita ke depannya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Dendi. Baiklah, Pak. Saya permisi kembali ke ruang guru dulu, nggih, Pak. Monggo Pak Dendi silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Taufik. Ya sama-sama Pak. Salam sehat dan bahagia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eka. Baik Bapak Taufik, alhamdulillah Bapak Taufik tadi sudah melakukan coaching. Baik Bapak, dari coaching tersebut tadi terkait indikator ketercapaian apa saja yang disampaikan tadi Pak? Tadi Ibu saya melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, dimana tujuannya itu dimana di dalamnya itu terdapat tujuan, rencana, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, bisa menyelesaikan dan bisa mencari solusi dari permasalahannya. Baik Bapak, menurut saya tadi sebagai observer ya, Observer. Baik Bapak, menurut saya sebagai observer tadi dalam proses coaching yang telah Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur tirta, yang dimana di situ menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Nah, sehingga di sini juga terlihat coach itu sudah bisa menemukan solusinya dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir nggih. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak baru lakukan? Berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu lebih memahami lagi tentang kompetensi dan proses coaching yang lebih baik tentunya. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Semoga kedepannya Bapak Taufik bisa menjalankan coaching yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.